Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya Kunjono Rahardi dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan makalah yang berjudul Hakikat Konteks Ekstralinguistik berbasis kultur spesifik dalam perspektif cyber. Saya akan memulai dengan yang pertama, tentang pendahuluan dan landasan teori untuk makalah ini. Memang menjadi keniscayaan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang pesat adalah ilmu pengetahuan yang banyak digeluti oleh para pegulat bidang ilmu itu. Dengan pergulatan itu, temuan-temuan baru senantiasa bertebaran, hadir di berbagai media ilmiah dan jurnal ilmiah, baik jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi. Selain itu, pergulatan tersebut juga hadir dalam bentuk buku-buku referensi yang hadir secara konvensional tercetak dan kini mulai banyak yang berubah menjadi pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa. Tentu saja tidak lepas dari kenyataan digital dan milenial itu. Sebagai cabang linguistik terbaru dan sekaligus termuda yang lahir di era 70-an, seiring dengan meredupnya aliran formalisme dalam bidang bahasa, geliat riset bidang pragmatik yang berorientasi pada fungsi tersebut demikian menggelora. Geliat riset telah menjangkau ranah-ranah yang bertalian dengan pragmatik sistemik atau semantiko-pragmatik. Berlanjut dengan pragmatik umum, dan semakin membesar dan menggelora seiring dengan kesadaran untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam ilmu pragmatik umum itu ke dalam pragmatik yang berperspektif kultur spesifik. Geliat penelitian dalam bidang-bidang pragmatik yang sesungguhnya saling bertali temali dan berkembang secara linear itu sudah terbukti dengan banyaknya tulisan-tulisan ilmiah di dalam jurnal ilmiah bereputasi yang mengangkat tema dan persoalan pragmatik pada budaya-budaya lokal yang cenderung bersifat. Kembali pada persoalan siberpragmatik sebagai titik fokus dalam penelitian ini, Francisco Yus sebagai profesor dari University of Alicante, Spanyol, telah meneliti keterkaitan maksim relevansi dari maksim-maksim dalam prinsip kerjasama Grice yang selanjutnya dimampatkan oleh Dan Sperber and Deirdre Wilson dalam relevance theory. Ranah-ranah yang diteliti oleh linguis ini adalah komunikasi dalam konteks berbasis media sosial yang bersifat internet mediated. Oleh karena itu, yang tersebut lantas dijuluki dengan cyber pragmatics, internet mediated communications in context. Semua paparan di atas semakin menyeratkan bahwa persoalan-persoalan pragmatik umum dan pragmatik dalam perspektif kultur spesifik tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi di era digital dan era milenial. Sekarang saya akan masuk pada bagian yang berikutnya, bagian pragmatik dalam ilmu bahasa yang semula dikaji dengan perspektif konvensional. Pada akhir-akhir ini dan ke depan tentu tidak dapat lepas dari perkembangan dunia siber. Dikatakan demikian karena konteks dalam pragmatik juga berubah secara dramatis di era siber ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji fungsi-fungsi konteks sosial, sosietal, kultural, dan situasional dalam perspektif pragmatik siber yang berlatar belakang kultur spesifik itu. Sumber data lokasional dan sumber data substantif penelitian pragmatik siber ini adalah teks-teks dari media sosial WhatsApp yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi konteks sosial, konteks sosietal, konteks kultural, dan konteks situasional. Data penelitian ini adalah fungsi-fungsi konteks yang melekat pada cuplikan tuturan yang diperoleh dari berbagai media sosial sebagai manifestasi. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan metode simak, dengan teknik baca, dan teknik catat.
Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasi untuk memisahkan data yang esensial dan data yang non-esensial. Hasil klasifikasi data itu selanjutnya ditipe-tipekan atau ditipifikasikan, sehingga hasilnya mudah untuk dikenai metode dan teknik analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis padan jenis ekstralingual. Metode ini digunakan untuk menjangkau dimensi-dimensi pragmatik dari penelitian ini. Adapun metode analisis distribusional digunakan untuk menjangkau aspek-aspek linguistik dari penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode analisis isi atau content analysis. Dan pada akhirnya, hasil penelitian disajikan dengan metode. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah konteks ekstralinguistik berhakikat pelatar belakang maksud penutur sebagai temuan hakikat konteks yang pertama. Pada cuplikan data tuturan berikut ini, tuturan P1 atau penutur 1 yang berbunyi kados pundi anggenipun koreksi lan damel nilai punapa sampun dados Pak hehehe, yang maknanya dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana koreksi dan buat nilainya, apakah sudah selesai Pak hehehe. Tuturan itu disampaikan oleh seorang dosen yang adalah sahabat dekat dari penutur 2 yang juga seorang dosen senior di sebuah perguruan tinggi. Entitas lingual damel nilai, yang artinya membuat nilai, secara semantis maknanya tentu saja negatif. Karena bagaimana mungkin dosen dikatakan harus membuat nilai bagi mahasiswa-mahasiswanya. Akan tetapi konteks sosial, sosietal, kultural, dan situasional yang muncul melekat pada tuturan itu memberi latar belakang yang tepat atas pemaknaan itu. Sehingga makna pragmatik damel nilai itu menjadi tidak salah lagi. Respon penutur 2 atau P2 semakin menegaskan pernyataan ini. Kulo dereng rampung koreksi, taksih plonga-plongo mawon niki. Punggungnya pegel, yang artinya adalah saya belum selesai koreksi, masih melamun saja ini. Punggung saya. Tanggapan itu secara keseluruhan sama sekali tidak menunjukkan bahwa kedua penutur itu ada kesalahpahaman dalam memaknai tuturan. Bahkan dengan jelas penutur 2 mengatakan masih plonga-plongo secara jenaka, yang tentu saja maknanya dalam bahasa Jawa cenderung bercanda, lebih dari sekadar melamun sebagai terjemahan semantisnya. Dengan demikian, jelas sekali kelihatan bahwa konteks ekstralinguistik seperti yang terdapat dalam tuturan di atas itu memberikan latar belakang terhadap maksud penutur, baik sebagai penutur 1 maupun sebagai penutur 2. Dengan latar belakang yang jelas itu, pemaknaan tuturan secara kontekstual tidak akan pernah rentan terhadap kesalahan interpretasi maksud. Nah, cuplikan data tuturan berikut ini baik untuk dicermati lagi untuk mendukung paparan yang disampaikan. Nah, berikut ini adalah cuplikan tuturan, berikut dengan konteksnya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mencermati dan memberikan. Selanjutnya adalah hakikat konteks yang kedua. Konteks ekstralinguistik berhakikat sebagai pemberi isyarat maksud penutur. Tuturan pada cuplikan data berikut ini seolah-olah tidak tepat, karena mengandung semacam loncatan pemikiran jika dibaca secara sekilas. Percakapan P1 dan P2 pada bagian pertama seakan-akan tidak sambung dengan tuturan P1 dan P2 pada bagian yang selanjutnya. Dalam istilah Grice, cuplikan tuturan seperti di atas itu sangat bertentangan dengan maksimum kualitas, karena jika dilihat dari kualitas makna tuturannya, sesungguhnya percakapan itu tidaklah sambung dan gayut dengan. Akan tetapi, dalam perspektif Wilson dan Sperber, cuplikan tuturan seperti di atas itu
dapat dianggap sebagai tuturan yang relevan. Artinya, di dalam tuturan itu tetap saja ada relevansi. Karena sesungguhnya relevan tidaknya sebuah manifestasi tuturan itu berada pada level kognisi yang berada di benak penutur dan mitra tutur dalam proses berkomunikasi. Kejelasan keberadaan konteks ekstralinguistik, baik konteks yang berdimensi sosial, sosietal, kultural, maupun situasional, sangat menentukan maksud dari sebuah tuturan dalam pragmatif kognitif seperti. Nah, berikut ini ditayangkan atau disampaikan cuplikan tuturan lengkap dengan konteks situasinya, dan para pembaca budiman dipersilahkan untuk membaca dan mencermati serta. Selanjutnya adalah hakikat konteks yang ketiga. Konteks ekstralinguistik berhakikat sebagai pemberi justifikasi atas interpretasi maksud penutur. Pertuturan di dalam cuplikan tuturan data berikut ini disampaikan oleh seorang karyawan dan seorang dosen di sebuah perguruan tinggi. Hubungan persahabatan keduanya dalam keseharian sangat baik, dan kebetulan mereka berasal dari desa yang sama. Oleh karena pemakaian tuturan santai seperti berapa bu dan yo dengan u dan o yang panjang hadir dalam pertuturan itu. Tentu saja jika keduanya belum memiliki hubungan sosial yang sangat baik, ungkapan seperti yang disampaikan di atas itu akan dianggap sebagai manifestasi kemarahan atau mungkin manifestasi kecil. Ini ya, dilengkapnya cuplikan tuturan itu disampaikan pada halaman ini lengkap dengan konteksnya, dan Bapak Ibu dipersilakan untuk mencermatinya agar mendapatkan makna pragmatik yang jelas. Akhirnya saya sampai pada simpulan dari makalah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakikat konteks ekstralinguistik meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, untuk memberikan latar belakang maksud penutur. Yang kedua, untuk memberi isyarat tentang maksud penutur. Yang ketiga, untuk memberikan justifikasi atas interpretasi maksud penutur. Jadi, ketika temuan itu merupakan hakikat fungsi konteks yang menjadi persoalan utama di awal makalah yang disampaikan di depan tadi. Selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bermanfaat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu bahasa pragmatik dalam perspektif siber di Indonesia, yang sekarang masih berjalan sangat gontai. Yang kedua, untuk mengembangkan pragmatik berlatar belakang kultur spesifik di Indonesia, yang sekalipun sudah nampak berjalan bagus, tetapi masih perlu untuk digelurakan. Akhirnya dapat disampaikan bahwa pragmatik yang berkembang merangkak namun pasti, hingga kini mencapai pada tahapan siberpragmatik sini, semakin menarik untuk diteliti, karena bidang ini bertali temali dengan persoalan komunikasi dan teknologi informasi. Limitasi dari penelitian ini juga ada, dan perlu juga disampaikan, yakni adalah bahwa penelitian yang dilakukan di atas masih sangat terbatas jumlah dan variasi datanya, karena sejumlah persoalan teknis yang terkait dengan. Akhirnya saya sampai pada yang terakhir tentang ucapan terima kasih. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Riset dan Pengembangan atau DRPM, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, yang secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 memberikan dana hibah penelitian dalam skim penelitian yang berbeda-beda secara beruntun kepada saya sebagai ketua peneliti. Makalah singkat ini menjadi salah satu luaran penelitian hibah terapan pada tahun 2020 yang tentu saja akan dilanjutkan pada tahun 2020.